Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab dan Dia Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu datang dari Allah dan kitab itu tidak ditentangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya dan diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, Maha penggerak Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini, tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Di dalam inbox saya atau itu ada japri bahwa ada yang bertanya tentang tidak atau sulit memaafkan. Kenapa sulit memaafkan? Kadang malah mengatakan tiada maaf bagimu. Namun sebelum kita bahas ini, hendaklah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, keimanan, diberi keislaman, masih bisa menghirup udara segar, minum yang sejuk, makan yang halal thayyibah, ya, semua itu keberlimpahan karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwanidin yang berbahagia, merujuk kepada Surah Ali Imran ya, ayat 134. Di situ ciri orang yang bertakwa antara lain adalah wal kadzibinal goido ya. Wal kadzimina ya. Itu artinya menahan. Al-goid itu kemarahan. Jadi wal kadhiminal ghaidha itu adalah ciri orang bertakwa, itu menahan marah. Wal afina anin nas, dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian kalau masih dalam surah Ali Imran juga tapi ayatnya 159, di situ ada kata-kata fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah. Ikhwatin yang berbahagia, memaafkan itu kan mencintai diri sendiri ya. Jadi orang yang mencintai diri sendiri akan memaafkan sebagai tema hidup. Orang yang mencintai dirinya sendiri itu akan memaafkan itu sebagai bertahan hidup. Jadi sesungguhnya itu kan sangat sederhana ya. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah itu tidak mengajarkan ekspresif, tidak mengajarkan impresif. Jadi kalau ada orang yang tidak enak, itu keadaan sesuatu yang tidak enak ya, ada sakit hati, kecewa, itu kita jangan ditahan di dalam. Karena menahan itu juga tidak enak. Dan yang tidak enak juga jangan dikeluhkan keluar, karena yang mendengar juga jadi tidak enak. Yang paling bijaksana adalah memaafkan. Karena sesungguhnya orang-orang yang sulit memaafkan adalah orang yang sedang menghancurkan dirinya sendiri. Makanya orang yang sulit memaafkan, khususnya juga memaafkan pada orang lain, memaafkan pada diri sendiri,
masih ada kebencian, ada kekecewaan, sakit hati, ya, ada dendam dan kemarahan, itu yang ditujukan pada orang lain juga, itu sesungguhnya itu menghancurkan dirinya sendiri. Sebab apa? Ketika kebencian, ya, kecewa, sakit hati, dendam dan marah dipelihara di dalam diri kita, maka energi dari semua itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Akibatnya apa? Ya, ia tidak akan memiliki cara bertahan hidup yang memadai. Jadi saya pastikan orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri itu akan menjadikan memaafkan sebagai tema hidup, akan menjadikan memaafkan sebagai cara bertahan hidup. Maka bukan hanya sekedar sehat, tetapi insya Allah juga akan panjang umur dan berkah. Karena dalam sejarah kan Rasul juga mengatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang umurnya panjang umurnya dan baik perbuatannya. Jadi sebetulnya dalam kajian kan saya berulang kali, ya, mengulang-ulang, ya, bahwa keruntuhan fisik itu karena gara-gara keruntuhan pikiran. Keruntuhan pikiran itu karena, ya, keruntuhan kesadaran. Karena sang jiwa yang ada pada diri kita ini masih tidur, belum bangun. Bangun dari mana? Dari kesadaran. Bahkan bisa jadi sang jiwa ini masih mati, belum hidup. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran diulang-ulang. Salah satunya di dalam surah Ali Imran juga ayat 49, bahwa penyakit manusia yang harus disembuhkan itu temanya ada 3 besar, yaitu kebutaan mata kolbu. Ya, mata hatinya masih tertutup, ya, masih buta, itu harus dibukakan supaya bisa melihat. Yang kedua adalah penyakit kulit. Karena kita mengerti, ya, orang yang punya penyakit kulit itu bukan penyakit kulit kudes, kurap, itu bukan, ya. Dia itu mengerti kehidupan dari sisi luarnya saja. Karena, ya, kalau juga beragama hanya kulitnya, ya, itu kan juga seperti orang makan kerang itu, kalau kulit, ya, satu kulitnya akan menyakitkan. Tapi kalau isinya, esensi hakikatnya itu, ya, isi kerang 1/4 kilo, ya, tidak masalah, kan begitu. Dan yang ketiga adalah menghidupkan orang yang mati kesadaran. Jadi mereka yang masih mati kesadarannya akan sulit untuk mencintai diri sendiri, untuk memaafkan. Dan juga orang yang mati kesadarannya itu akan sulit memaafkan orang lain. Yang dilakukan setiap saat, ya, justru menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka memaafkan adalah untuk kewarasan, untuk kesehatan kita. Memaafkan adalah untuk menguatkan batin kita. Memaafkan adalah untuk menumbuhkan jiwa kita. Memaafkan bukan siapa-siapa, tapi memaafkan adalah untuk melepaskan energi negatif kita. Memaafkan adalah untuk melepaskan pikiran-pikiran negatif kita. Maka ada 4 yang paling penting, yaitu 1. Memaafkan sebagai tema hidup kita. Yang kedua, memaafkan sebagai cara bertahan hidup kita. Yang ketiga, memaafkan sebagai bentuk kewarasan dan kekuatan batin kita. Dan yang keempat, kita jadikan memaafkan itu sebagai praktek kerohanian untuk melepaskan kenegatifan yang ada pada diri kita. Jadi, praktek kerohanian itu tidak selalu dalam bentuk ritual. Sebaliknya, ritual yang hanya kulit, ritual yang membabi buta, yang kita lakukan tanpa kesadaran, justru tidak akan membuahkan apa-apa, baik untuk kesehatan maupun untuk kesadaran. Jadi kalau kita sudah bisa memaafkan juga sebagai praktek spiritual kita, maka itu sudah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena tanpa memaafkan, pikiran akan dikaburkan oleh kebencian. Pikiran akan dikaburkan oleh kepahitan. Pikiran akan dikaburkan oleh kebingungan. Jadi, memaafkan itu tidak sama dengan memaklumi.
memaafkan tidak sama dengan perilaku yang bisa dibenarkan. Tapi memaafkan itu ya, itu adalah sesuatu yang memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi sekali lagi, memaafkan itu tidak sama dengan memberi alasan. Memaafkan itu tidak sama dengan menerima tindakan atau perbuatan perilaku yang tidak bisa dimaafkan. Jadi memaafkan juga bukan melupakan. Jadi kita harus hati-hati. Karena memaafkan juga bukan kelemahan, memaafkan juga bukan berarti kita tidak membela, tidak berjuang untuk kebenaran. Dan memaafkan bukan berarti kita tidak menghukum yang salah. Memaafkan bukan sesuatu yang apatis. Memaafkan itu pada dasarnya adalah menempatkan semua yang kita sebutkan tadi itu sedemikian rupa sehingga kita dapat menjaga kewarasan dan kekuatan batin kita untuk mengembangkan rasa kesejahteraan dalam diri kita masing-masing. Jadi memaafkan itu mengolah semua hal yang tidak enak dalam hidup kita ini, kita tempatkan sedemikian rupa sehingga kita tetap mengalami kewarasan, mengalami kekuatan batin, bisa mengembangkan rasa. Rasa apa? Ya, rasa yang sejahtera. Dengan demikian maka kita bisa melanjutkan hidup dengan memperbarui kekuatan kita. Jadi sebetulnya kita perlu melakukan proses perubahan, proses pembaharuan sehingga kita mempunyai kekuatan dalam diri kita ini, kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan kita. Oleh karena itu, memaafkan adalah mengalami penerimaan yang lebih besar terhadap apa yang ada dan mengembangkan kemampuan untuk melanjutkan hidup. Nah, orang yang sudah di dimensi ini dalam hidupnya, dia ini kan sudah mencintai diri sendiri. Bahasa Al-Qur'annya itu sudah anfusakum, memelihara dirinya sendiri. Tidak mungkin merugikan dirinya sendiri, tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri. Maka ia terus saja akan melanjutkan kehidupan ini. Itu yang berbahagia. Kebencian, kecewa, sakit hati, dendam, marah, itulah yang suka menghentikan hidup. Sebab orang yang memelihara kebencian, memelihara kekecewaan, memelihara sakit hati, ingin balas dendam, itu menghentikan hidup. Karena apa? Karena kebencian dan ingin balas dendam dengan kemarahan itu akan merontokkan fisik kita. Kalau itu sudah rontok, fisik sudah rontok, otomatis di seluruh organ tubuh kita ini akan mengalami penurunan fungsi secara drastis. Untuk melanjutkan kehidupan pun akan menjadi tersendat-sendat. Nah, di semesta ini banyak orang-orang yang khususnya para rasul itu yang selalu memaafkan orang lain walaupun disakiti. Maka perlu kita teladani sebab mereka sudah bisa merubah rasa sakit ini menjadi memaafkan. Nah, yang berbahagia, oleh karena itu ayat yang saya sebutkan tadi di dalam surah Ali Imran ayat 134 dan ayat 159 itu menjadi rujukan untuk memaafkan diri kita dan juga memaafkan orang lain yang punya kesalahan kepada kita. Dan korelasi ayat itu sebetulnya panjenengan bisa buka juga di dalam surah 15, surat Al-Hijr ayat 85 dan juga surah ke 42 ayat 40 sampai 43. Oleh karena itu maka Allah itu dalam surah Ali Imran ayat 134 ditutup ayatnya memang Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebab apa? Memang perbuatan baik, memaafkan itu adalah juga perbuatan baik, belum hal-hal yang lain. Jadi kan itu sebetulnya biasanya untuk ayat halal bihalal bagi orang-orang yang suka halal bihalal, bahwa itu dimulai dibaca dari ayat 1
133 ya. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin, kan begitu ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas samawat dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian tadi yang sudah kita bahas, wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian tutup ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kelanjutannya ayat 35-nya juga di situ diteruskan ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan. Jadi segera tobat, segera sadar ya, kesadarannya sudah mulai bangkit ya, tidak terpuruk ya, akhirnya dia menjadikan memaafkan orang lain juga memelihara dirinya sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan semoga kita semua itu dalam menjalankan memaafkan ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani siapa yang Dia kehendaki, mudah-mudahan termasuk kita. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa dan selalu mendapat cahaya darinya. Semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Demikian nasrun minallahi wa fawzun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.